Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari Friendship, Family Regional Institute for Educational Development and Leadership, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Seperti biasa, kita bertemu di podcastnya Friendship. Kita membahas berbagai topik, isu terkait dengan friendship dan materi atau konten yang terkait dengan friendship. Kali ini kita kehadiran tamu, salah satu pengajar di friendship, yaitu Dr. Nama panjangnya Siti Rahmah Projo Sasmito. Nah, tapi kita biasanya memanggilnya Dr. Rara. Oke, kita sambut Dr. Rara. Baik, apa kabar Dr. Rara? Alhamdulillah sehat, Oke, dokter. sedang sibuk apa ini sekarang? Ya, sekarang kita sedang terlibat di pengembangan kurikulum di S1 dan Oke. juga kebetulan kan S2 kita juga sedang ada evaluasi kurikulum Oke. ya, di situ saja sih. Oke, jadi baik, saya mungkin sedikit bercerita dengan Dr. Rara. Jadi Dr. Rara ini teman satu kelas saya, waktu di zaman S1 kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau setelah selesai dokter, itu melanjutkan pendidikannya di Australia. Tepatnya Ya, di mana betul. Dr. Rara? Ya, waktu itu kita dapat beasiswa itu di Monash University. Monash University, Iya, oke. betul. Dan di sana kita ngambil master degree-nya agak aneh ya, agak nyimpang begitu di Fakultas Education atau Faculty of Education, ngambil master di bidang education, tapi majoringnya di leadership, policy and change. Oke, itu ya sedikit riwayat. Setelah itu beliau kemudian menjadi dosen di Departemen Pendidikan Kedokteran Universitas Gadjah Mada sampai sekarang, ya. Dan sekarang insya Allah segera akan nanti ya menyelesaikan S3-nya. Setelah itu beliau juga gabung ikut fellowship-nya Friendship ke angkatan pertama ya. Angkatan kedua. Oh, angkatan kedua Friendship berarti tahun 2020. 2020. 2020. Oke, kemudian selesai 2022, kemudian setelah itu ikut mengajar di Friendship. Jadi buat teman-teman yang akan apply atau memasukkan pendaftaran ke Friendship, nanti kalau diterima akan bertemu dengan beliau. Nah, beliau ngajarin apa? Nah, sesuai dengan bidang ahlinya tadi ya, sudah diceritakan. Beliau selama di S2 itu ngambil tentang, salah satunya adalah topiknya adalah leadership. Nanti yang terkait dengan leadership, program evaluation, nanti akan ketemu dengan Dr. Rara ini. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Dr. Rara. Jadi sekarang itu Dr. Rara, salah satu kesibukan beliau adalah menjadi namanya Team Management Block, ini blok longitudinal di Prodi Kedokteran FKKMK UGM, yaitu mata kuliah atau bloknya leadership. Oke, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa kok leadership? Ya karena sesuai dengan friendship. Friendship itu fokus utamanya adalah educational development and leadership. Jadi kita, teman-teman yang belum tahu friendship, silahkan cek-cek di YouTube-nya kita di podcast friendship sebelumnya. Nah, fokus kita memang fokusnya adalah educational development and leadership. Jadi kepemimpinan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinannya, mengembangkan kemampuan inovasi dan sampai mulai dari perencanaan sampai penerapan sampai evaluasi, silakan nanti gabung di Friendship. Ya, sedikit info bahwa Friendship untuk tahun 2026 pendaftarannya sudah dibuka saat ini, gitu ya, dari September sampai nanti bulan November, September, Oktober, November, 3 bulan saja. Maka segeralah nanti silakan cek di follow up aja di sosial media kami di Instagram di Friendship, cari aja ya Friendship. Kemudian juga bisa juga cari di infonya di Instagramnya Medical Education UGM. Nanti di situ ada informasinya. Atau kalau mau cek di YouTube, cari di YouTube-nya Department of Medical Education, Medical Education UGM, begitu. Nah, cari info-info di situ. Atau bisa langsung kalau sudah tahu kontak aja ke Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK UGM. Oke, kita mulai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang leadership. Mungkin banyak kan yang ikuti podcast kita ini, mungkin beberapa dari Fakultas Kedokteran atau mungkin dari kesehatan ya. Nah, mungkin pertanyaannya, oh ada ya mata kuliah leadership itu di kedokteran. Nah, mungkin Bu Rara bisa cerita asalnya kenapa kemudian tiba-tiba ada mata kuliah kepemimpinan atau blok leadership di prodi kedokteran.
Ya, oke. Terima kasih Pak Yoyo. Jadi kan kita tahu ya WHO itu membuat semacam apa ya kompetensi dokter ya sedunia ya. Di situ ada 5-star doctors ya. Di sana itu ada yang memang betul-betul ngomongin leader ya. Jadi kayak dokter as a community leader begitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi itu dari kelima-limanya itu tuh semuanya adalah ada unsur leadershipnya karena kan harus jadi manajer, harus jadi care provider. Untuk jadi care provider dia harus bisa ngelit juga kan, ngelit timnya, ngelit pasiennya gitu kan. Terus juga jadi communicator yang bagus. Jadi kelima-limanya tuh sebenarnya adalah sebuah apa ya pengejawantahan dari leadership itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga 7 kompetensi dokter Indonesia gitu ya. Itu tuh dari 7 itu yang 5 itu tuh ya sama kayak yang intinya adalah itu kompetensi leadership yang memang harus dimiliki oleh seorang leader gitu. Sedangkan yang 2 itu kan memang kelihatannya sangat kedokteran banget ya, yang menguasai ilmu, menguasai skills gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke teori leadership di mana ada bedrock leadership, di situ ada 3 hal, ada etik, ada integritas, dan yang satunya intelijensi. Kan berarti even yang 2 yang kelihatannya bukan masalah leadership pun itu sebenarnya adalah masuk dalam lingkaran bedrocknya leadership gitu. Sehingga ketika orang ngelit ya dia memang harus punya landasan ilmu sesuatu hal yang akan dia lead gitu. Nah kemudian selain itu kebetulan di tahun 2019-an kalau nggak salah kita ngelakuin evaluasi kurikulum prodi kedokteran, evaluasi besar-besaran lah kasarannya ya, karena kita merasa sudah terlalu lama menggunakan kurikulum yang sama gitu. Nah akhirnya kita melakukan evaluasi kurikulum besar-besaran dari hasil FGD dengan alumni, dengan stakeholder, dengan para pengguna graduate kita. Itu memang didapatkan bahwasannya mereka menginginkan ada skill leadership ya di para graduan kita, sehingga hasil dari evaluasi itu leadership itu menjadi salah satu kemampuan ngelit, itu menjadi salah satu profil dari lulusan kita ya, yang selain kemampuan leadership dia juga harus humanis dan sebagainya. Nah dari situ karena ini profil, akhirnya dia kan masuk juga di CP ya, di capaian pembelajaran. Di sana masuk, terus untuk ejawantahnya pada pelaksanaan kurikulumnya leadership diajarkan secara eksplisit. Nah, sehingga ada muncul blok longitudinal leadership gitu. Jadi nggak cuman yang diselip-selipin gitu loh. Jadi nggak yang cuman ngikut-ngikut di blok enggak, tapi yang secara eksplisit ada, yang kemudian dikomprehensifkan dengan blok-blok yang lain juga ada. Jadi kalau kita tarik ya, ada 2 nih alasannya, kurang lebih. 1 dari literatur, memang tadi ya WHO dengan 5-star dokternya, kemudian dengan standar kompetensi dokter di Indonesia, artinya kan dari literatur, international standar, kemudian dari dari standar kompetensi dokter di Indonesia untuk konteks nasionalnya, itu ada kebutuhan untuk itu. Dan plus tadi yang berarti bukan yang kedua ya, yang ketiga tadi sebagai salah satu tahapan rutin di kurikulum, kita kan kalau sudah pelaksana kurikulum, sudah menghasilkan lulusan, salah satu yang harus kita lakukan kan evaluasi kurikulum ya. Nah, salah satu evaluasi kurikulum, kalau teman-teman baca juga di peraturan yang baru ya, itu juga di terang tentang jaminan mutu, maka kita dalam rangka merumuskan profil lulusan itu salah satu harus melakukan tracer study. Nah, maka tadi yang dijelaskan oleh Dr. adalah kita melakukan tracer study 2019 mungkin lebih tepatnya 2018 2019 itu melakukan tracer study. Nah, salah satu yang melakukan hasil evaluasi ini, plus nih kalau teman-teman ngikutin teorinya curriculum development ya, baik yang 10 langkahnya Harden atau 6 langkahnya Kahn et al. itu nomor satunya sama, yaitu melakukan need assessment. Jadi kebutuhan identifikasi, apalagi sekarang di eranya outcome based education, itu adalah melakukan identifikasi profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan atau outcome-nya gitu mau ngapain. Nah, tadi Dr. Ara menyampaikan bahwa hasil dari tracer study, hasil evaluasi itu karena dibutuhkannya kompetensi leadership. Nah, oleh karena itu maka
leadership ini menjadi masuk ke dalam profil dan masuk juga sebagai salah satu capaian pembelajaran lulusan. Jadi dan itu menjadi keunggulan ya, kalau tidak salah jadi keunggulan itu kita. Itu juga akhirnya menjadi keunggulan ya, selain keunggulan yang lain. Iya, salah satu keunggulannya prodi kedokteran UGM adalah leadership. Kemudian lahirlah mata kuliah leadership, blok longitudinal. Kalau yang nanya, kok ada longitudinal? Ya di kita memang kita mengenal ada dua blok reguler yang 5 mingguan, ada yang 3 minggu. Nah, kemudian ada juga yang longitudinal. Yang longitudinal itu tidak dibatasi minggu, tapi bisa dilaksanakan dalam 1 semester mungkin, 2 semester mungkin, atau 3 semester. Kalau blok leadership berapa semester? Iya, jadi kita punya jatah itu kan 2 leadership ya. Jadi leadership 1 dan leadership 2. Ya. Nah, di leadership 1 itu dilakukan sepanjang tahun pertama. Berarti semester 1, semester 2. Iya, betul. Kemudian yang leadership 2 itu dilakukan sepanjang tahun kedua gitu. Jadi semester 3 dan 4. Semester 3 dan 4. Mungkin banyak yang pengen tahu tuh. Isinya apa sih? Leadership 1 isinya apa? Leadership 2 isinya apa? Ini coba tuh banyak nih yang pengen mengembangkan juga nih leadership untuk di prodinya. Iya. Jadi kita di kurikulum leadership secara umum itu kita memiliki 3 utama ya, yang untuk S1 nih. Yang untuk S1 3 utama tuh ada masalah integritas. Kemudian yang kedua itu masalah teamwork, kemudian yang ketiga adalah managing atau leading small team. Nah, itu untuk undergraduate ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang ini di tengah-tengah ya, maksudnya dia undergraduate nanti akan diteruskan di klinik. Itu adalah yang istilahnya situational leadership gitu. Nah ini kebetulan diampu dalam blok reguler, karena kan ada blok yang masalah manajemen kesehatan gitu-gitulah. Nah di situ itu kita titipkan sedikit di situ. Nah nanti akan diteruskan saat mereka koas ya, profesi mereka akan tentunya akan ketemu dengan hal itu. Terus yang terakhir adalah clinical leadership. Nah tentunya yang untuk itu ya fully kita berikan ke profesi ya. Mereka akan mendapatkan pengalaman itu di profesi. Nah jadi yang di semester 1 itu kita betul-betul hanya concern di masalah integritas. Kenapa kok kita ambil itu? Sekali lagi ya, tadi itu bedrocknya itu kan salah satunya integritas. Dan kami merasa integritas ini kan tidak hanya masalah kepemimpinan ya, tetapi as a scholars, as a students itu kan jadi basic banget gitu. Sehingga akhirnya kami menganggap ya sudah, kita benar-benar garap nih tentang integritas ini gitu. Nah tentunya kita nggak kerja sendiri gitu. Jadi kita juga kerja bareng blok longitudinal yang lain. Kita punya kan blok tentang BEML tuh, Biomedical Ethics and Medical Legal. Bioethics and Medical Law. Ya, Bioethics and Medical Legal Medical itu. Medical Law ya. Ya, itu jadi kita kerjasama juga dengan mereka. Jadi berbagi ya? Iya, berbagi. Jadi apa yang bisa kita ampu, itu kami yang mengampu, dan itu yang memang betul-betul nantinya erat dengan kepemimpinan kita ampu. Terus kita juga berbagi sebenarnya dengan learning skill. Karena di satu sisi kan learning skill juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pembelajar yang baik gitu kan. Nggak cuma sekedar jadi pembelajar yang hebat gitu, tapi juga pembelajar yang baik. Jadi sebagian kita berikan teorinya, integritas itu ada di leadership, tapi untuk prakteknya itu mereka melakukannya di semua blok ya, di semua aktivitas pembelajaran. Nah jadi kita nitip juga tuh mamanya ke learning skill untuk ngelihat anak-anak ini berintegritas atau tidak secara akademik gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang ya kita garap rame-rame. Kemudian di semester 2 itu kita mulai juga masalah teamwork ya. Kenapa? Karena kebetulan kan di kita itu kan PBL ya. PBL itu pakai blok dan banyak sekali aktivitas-aktivitas belajar yang berbasis kelompok kecil, sehingga mereka tentunya untuk berhasil ya mereka harus bagus juga dong teamworknya. Kalau enggak ntar mereka jalan sendiri-sendiri, mereka nggak bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu. Sehingga kita bangun teamwork itu di semester 2. Selain itu mereka kan semester 2 kita punya juga aktivitas CFHC IPE ya, di mana mereka akan bekerja bersama dengan prodi-prodi lain gitu. Nah di situ kan juga diperlukan teamwork yang bagus. Kenapa? Karena mereka pergi ke komunitas gitu. Kalau mereka nggak punya
skillnya, mereka nggak punya landasannya gitu. Kasihan juga kan mahasiswa kita pergi tanpa bekal gitu kasarannya ya. Nah, sehingga kita membekali itu dengan tim, dan juga di semester 2 nih rata-rata anak-anak mulai aktif ya di kegiatan organisasi gitu. Nah, ini juga salah satu sebenarnya ya. Didorong ya. Di luar kurikulum ya kita mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam organisasi. Jadi kami tuh di semester 1 tuh sering ngiklan dalam tanda kutip ya ke anak-anak, ayo kalau ada kegiatan organisasi ikut gitu. Jadi ini sebagai kalian mempraktekkan apa yang kita ajarkan gitu. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan ya, mengempower ya semua aktivitas yang ada di FKKMK. Jadi nggak hanya prodi kedokteran, tapi semua aktivitas yang ada di FKKMK itu kita empowering untuk bisa membantu graduate kita itu untuk menjadi seorang leader nantinya ya, leader di bidang kesehatan tentunya gitu. Jadi itu. Oke, jadi ada strateginya, ada 3 berarti ya. Kalau tadi ada yang satu yang formal, yang formal dalam bentuk mata kuliah, Ya, betul. blok longitudinal. Ada yang terintegrasi, yang kedua ada yang terintegrasi dengan blok-blok lain. Blok-blok lain termasuk Ya. blok reguler Ya, juga. baik reguler maupun yang longitudinal. Tadi ada learning skill kalau longitudinal, yang reguler tadi kayak bioetik medical, longitudinal, bioetik medical juga longitudinal, dan ada juga blok-blok reguler. Yang ketiga ada juga yang ekstrakurikuler gitu. Tapi tentu saja kalau yang ekstrakurikuler lebih ke dorongan ya. Ya, Dorongan betul. untuk mereka Ya, pengembangan diri masing-masing. Betul, untuk memberikan kesempatan ya, mempraktekkan gitu loh. Jadi nggak cuman maksudnya kita kasih teori tapi nggak bisa praktek gitu kan. Kan prakteknya kalau secara kurikulum kecil ya, waktunya sedikit gitu. Maka ajang praktek yang salah satu yang tepat itu adalah organisasi mahasiswa atau aktivitas lain di mana mahasiswa bisa mengembangkan kepemimpinannya. Ya, termasuk umpamanya mereka mau ikut kompetisi kan dibutuhkan tuh kemampuan untuk leading gitu. Oke, jadi itu ya, jadi tiga itu pendekatannya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, terus ngajarinnya gimana tuh? Leadership itu ngajarinnya gimana kalau mahasiswa kedokteran gitu? Ya, itu ya memang termasuk salah satu challenge juga ya. Tetapi kita berupaya ya untuk membuat pembelajaran leadership yang kalau kita denger aja kesannya berat banget gitu ya, bertonton gitu kan. Tapi menjadi ringan dan menyenangkan begitu. Dan ini trik ini sebenarnya saya dapatkan juga, dan saya juga terinspirasi banyak itu dari kegiatan fellowship di friendship gitu ya. Selama fellowship di friendship itu kan kita belajar leadership secara more fun ya dibandingin waktu saya S2 gitu ya. Itu kan yang bener-bener kita academically gitu, yang bener-bener bongkar artikel, bongkar buku gitu ya. Tapi ketika saya mengikuti fellowship di friendship itu, di situ tuh leadership betul-betul diajarkan secara lebih praktikal gitu kan, penerapannya gitu. Jadi nggak cuma teori tapi juga penerapan. Nah, saya juga mengambil sih beberapa ide dari proses bagaimana friendship itu mempelajarinya. Jadi kayak kita ngajarkan memang ada yang sifatnya teori itu tetap ada ya, nggak mungkin kan kalau nggak. Tapi kemudian kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang berupa kayak kegiatan experiential learning gitu, yang mereka umpamanya punya tugas untuk mencari tahu di dalam kelompok kecilnya itu umpamanya siapa yang memiliki kemampuan apa gitu ya. Jadi mengenali kekuatan, strength dari setiap anggota timnya itu atau anggota kelompoknya ya. Jadi kan kita kan anak-anak ini kan punya kelompok tutorial ya, yang mereka bakalan bareng sepanjang 1 semester. Kalau mereka saling tahu kan mereka bisa saling belajar gitu ya. Sehingga muncullah peer support dan sebagainya. Nanti mereka bisa saling ngelit ya di setiap itu. Nah, kita ada tuh kegiatan di mana mereka itu jadi membuat semacam workshop, mereka mengenali diri gitu. Kemudian nanti mereka membuat strategi bagaimana tim mereka atau kelompok mereka itu sukses bersama gitu. Nah, itu kan lebih kayak
digunakan langsung gitu ya. Teorinya dikasih, tapi kemudian mereka selalu ada masa mereka harus melakukan proses refleksi bersama, namanya refleksi kelompok gitu. Ada juga yang sifatnya kayak games. Jadi kayak mereka melakukan games terutama ya yang terkait dengan leadership kayak untuk teamwork, untuk komunikasi antar anggota tim. Nah, itu kita pakai game-game kecil gitu dan dari hasil evaluasi mereka emang seneng sih ketika itu karena mereka memiliki kesempatan kalau menurut mereka nih, satu adalah kesempatan refreshing. Karena kan mereka juga tahu sendiri dong. Kedokteran ya, gitu ya. kedokteran kayak apa gitu kan. Nah, ketika kita kasih pakai game itu mereka jadi bisa refreshing, bisa bebas, tertawa-tawa gitu kan. Tapi di satu sisi mereka juga bisa bebas mengemukakan pendapat mereka berdasarkan experience tadi selama main game tadi itu. Nah, dari situ mereka itu kemudian bisa malah menemukan sendiri esensi leading a small team itu seperti apa tuh mereka akhirnya bisa nemu sendiri dan saya nanti akhirnya tinggal kayak ngegongin aja ini bener loh yang diomongin kelompok ini itu tuh ada teorinya menurut teori penelitian si A itu kayak gini dan ini tadi juga terus kemarin kita juga udah obrolin tentang dinamika kelompok gitu kan how the developing a team a group itu ya group development itu ya nah itu terus kita cocok-cocokkan berdasarkan hasil tadi gamenya dan itu mereka seneng banget gitu jadi menarik. Jadi salah satu metode, ya mungkin beberapa juga ya, beberapa metode yang Dr. Rara gunakan ketika mengajarkan leadership itu terinspirasi dari friendship, ketika fellowship friendship. Ini saya jadi promo lagi nih. Mungkin banyak yang bertanya, memang materi apa yang, ini terutama buat teman-teman yang mungkin yang sedang mencari info tentang friendship, di materi apa sih kemudian, ya tentu saja banyak ya sebenarnya karena di friendship itu kan ada beberapa sesi yang memang itu tentang leadership development. Nah tapi mungkin sesi apa saja tuh yang menginspirasi Dr. Rara dari sesinya di friendship terkait leadership yang kemudian itu diambil dicontohkan diambil untuk mengajar leadership di S1 kedokteran. Banyak ya kan kayak umumnya terus kemudian Pak Yoyo kan ini Pak Yoyo ini juga anggota tim kita ya di blog leadership kan kayak yang dengan Pak Yoyo ya yang difasilitasi Pak Yoyo untuk mengenali diri itu kan di friendship juga ya kita kita juga ada dengan MBTI atau MBTI like gitu ya jadi anak-anak bisa tahu kekuatanku apa gitu ya. Terus juga di sesi yang biasa saya ampu ya itu adalah terkait dengan teamwork gitu ya walaupun kami tidak menggunakan permainan seperti yang di friendship ya karena permainan di friendship ini cukup kompleks dan kalau dilakukan di kelas yang isinya anak 180 atau 50 berat, ya? Anak itu berat nggak ada tempatnya juga kan. Friendship kan cuma 25 orang paling. Friendship 25 orang masih bisa lah handleable. Kalau 50 orang itu nanti harus dibagi dua. Kalau dibagi dua nanti butuh waktu lebih dari 2 jam, lebih dari 100 menit. Padahal waktu kita kan biasanya dibatasi 100 menit ya. Jadi kan tidak mungkin gitu. Kalau semuanya utuh-utuh gitu. Jadi kemudian saya cari yang lain tapi mirip gitu ya. Terus kemudian kayak pada waktu ini ya terkait dengan kayak appreciative inquiry gitu. Walaupun di mahasiswa kami tidak mengajarkan per se appreciative inquiry, tapi kita ajarkan untuk mereka itu bisa saling berdiskusi untuk menemukan kekuatan teman-temannya. Jadi untuk nanti ketemu tuh strategi menjadi winning team gitu ya. Jadi sebenarnya basicnya adalah itu appreciative inquiry, cuman biar nggak terlihat berat gitu ya buat anak-anak S1 gitu, itu kita balut lah dengan bahasa yang lebih generik gitu ya terkait dengan how you find the strength ya of your team gitu-gitu. Ya jadi memang agak diturunin ya ininya juga tentang konflik manajemen kan kita ada konflik manajemen gitu bagaimana kita menegosiasi dan sebagainya tapi memang tidak kita kasih dengan istilah-istilah berat itu ya jadi kita tidak ngomongin tentang negotiation how to negotiate dan sebagainya tidak kita gunakan bahasa-bahasa yang mungkin yang lebih user friendly undergraduate friendly gitu ya tapi mereka tahu ini gunanya untuk apa nanti kalau umpamanya ketemu dengan pasien jadi kan kita emang lebih banyak memberikan contohnya itu menganalogikannya untuk kalau kamu ketemu pasien besok kan kita
kalau kita terus langsung kalau kamu nanti jadi bos, itu kan susah banget ya mereka mungkin ya. Kalau umpamanya nanti kadangkala sih kita juga kasih tahu seperti itu ya. Kalau umpamanya kamu nanti jadi dokter terus punya klinik sendiri, kamu juga kebetulan punya perawat, kamu punya admin gitu. Nah, kamu harus bagaimana? Nah, itu kadangkala kita menganalogikan seperti itu. Jadi ya dibuat lebih ringan lah ya kasarannya gitu. Oke. Itu ya teman-teman, jadi ternyata terutama bagi teman-teman yang pengen mengembangkan leadership skill atau pengen pengembangan mata ajar atau mata kuliah atau blog tentang leadership, itu salah satu tipsnya tadi dari Dr. Rara, bisa ikut friendship tuh kan? Karena ternyata di friendship gak cuma untuk pengembangan diri para fellowsnya saja terkait leadership, tapi justru juga bisa untuk mencari gagasan, menginspirasi untuk pengembangan pendidikan atau pengajaran leadership kepada mahasiswa S1. Betul, jadi kayak kita cari ide instructional design gitu. untuk ngajarin leadership. Iya, betul. Kalau ininya gimana tuh? Penilaiannya gimana? Kan tadi metode pengajarannya sudah. Nah, kalau penilaiannya seperti apa sih penilaian leadership di S1? Oke, jadi kalau penilaiannya tetap ada ya yang MCQ, karena kita masih ada unsur teorinya, jadi kita lakukan melalui MCQ itu ada. Tapi MCQ paling cuman sekitar 20 sampai 25 soal gitu untuk teorinya ya, iya, untuk teori-teori yang kayak dasar-dasar leadership. Ya, itu cuman segitu, dan biasanya prosentasenya juga 40% atau bahkan di bawah 40% gitu. Nah, sedangkan most of assessment itu diambil dari assignment, terus juga umpamanya aktivitas di dalam kelas itu yang kemudian mereka bisa aktivitas leadership tentu saja ya. Betul, dapat langsung nilai entah dari peer-nya, entah dari kita gitu. Jadi emang banyak ya yang kita gunakan. Jadi tidak hanya dari MCQ aja. Kemudian penugasan pun itu dua macam, ada yang individu, kemudian juga ada yang grup. Kelompok. Nah, iya betul. Nah, kalau di semester 2 itu rata-rata kelompok. Kenapa? Karena sesuai topik. Karena topiknya teamwork, jadi kita lebih banyak penugasannya sifatnya kelompok, kemudian itu dinilai secara kelompok juga. Nah, kan seringkali nih pada nanya-nanya dong. Terus gimana dong kalau mereka kerja kelompok nanti yang ngerjain cuma 1 atau 2. Nah, ini kita punya trik nih Pak Yoyo. Jadi kita itu kalau tugas kelompok itu mereka wajib menyertakan dokumentasi saat mereka mengerjakan itu. Jadi ketika jadi ada proof-nya ya. Iya, betul. Mana tunjukkan bahwa ini adalah hasil kerja kelompok. Kan mereka kadang-kala kan memang ngerjainnya via Zoom, pakai Zoom, pakai apa, atau kadang juga ngumpul sih di kafe di mana gitu ya. Nah, itu saya hitung kepala tuh. Jadi kayak, loh, ini tulisannya di sini 10 orang, tapi ini yang nongol cuma 9 orang, 8 orang. Nanti mereka akan langsung mendapatkan penilaian yang pengurangan nilai gitu ya. Tapi itu sudah ada di rubriknya ya. Jadi mereka tahu ya. Sudah ada pengurangan nilai terkait keaktifan semua kelompok, anggota kelompok. Itu langsung dipotong. Nah, biasanya anak-anak ini nanti akan bertanya ya, kalau ada yang kebetulan di dalam kelompok itu ada yang anaknya cukup kritis gitu ya, mereka kan bertanya ke kita, loh kok itu nilai kita nggak bagus-bagus amat, perasaan apa yang kita kerjakan mirip deh dengan kelompok sebelah gitu ya. Nah, terus nanti kan kita jelaskan, inget kan rubriknya seperti apa gitu ya. Ternyata, nah ini kan kalian kan bersepuluh nih tulisannya di sini. Ini loh lihat proof yang kalian kasih itu cuman ber-8 gitu. Ya kalau kalian bisa berikan ke saya proof bahwasannya memang 10 anak itu semuanya hadir pada saat pengerjaan, oke saja saya revisi aja nilainya gitu. Tapi itu mempan sih Pak. Maksudnya sekarang lebih-lebih setelah ya kita berjalan ya seiring waktu, kerja kelompok tuh hampir selalu dilakukan bersama-sama, nggak ada lagi tuh kasus-kasus mereka ternyata hanya bersembilan, bertujuh, berdelapan gitu, udah nggak ada lagi sih. Ya, jadi penilaiannya komplit ya, ada terkait pengetahuan, kemudian beberapa leadership skills yang terwujud dalam assignment, ada juga di practical session juga ada gitu ya. Gitu. Assignment pun tadi ada yang individu maupun kelompok. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah what the challenge? Tantangannya apa sih kalau kita melakukan
atau challenge-nya dalam pengajaran leadership pada mahasiswa S1 kedokteran itu apa sih challenge-nya? Tantangannya itu apa? Challenge terbesarnya itu adalah membangkitkan motivasi mereka ya. Mahasiswa ya? Iya, Ya, betul. karena ini kan masuk kedokteran, eksak gitu ya. Betul. Cita-citanya di dokter, kenapa diajar di leadership ya? Iya, Gitu. Walaupun itu sebenarnya secara make sense sangat mudah dijawab sebenarnya. Iya, betul. Cuma terus gimana? Mau meningkatkan motivasi itu gimana caranya? Ya, itu kan yang paling sulit itu ya. Bagi mereka pembelajaran leadership ini kayak ya itu tadi ya, kayak hiburan gitu. Jadi kayak hiburan, pembelajaran hiburan gitu. Dan kadang-kala mereka menganggap ya kurang penting, kurang utama gitu. Di awal-awal tahun, awal-awal kita ngelakuin itu memang masih sering kita temukan ya. Jadi kayak mereka akhirnya tidak ngerjain ngumpulin tugas gitu-gitu. Terus di kelas juga tidak terlalu aktif ya, lebih banyak diemnya walaupun kita tanya-tanya gitu ya. Cuman kebetulan kita itu punya salah satu tim teaching kita itu militan banget gitu urusan itu ya. Jadi kalau anak-anak diem itu langsung ditunjuk. Jadi semua ditunjuk gitu ya. Semua hal Dipaksa lah jadi dipaksa aktif gitu. lah kasarannya ya, dipaksa untuk aktif gitu. Nah, akhirnya kan ya biasa kan ketika biasa toh kakak kelas cerita ke adik kelas nanya ke kakak kelas kalau pembelajaran leadership gimana. Mereka pada akhirnya kan tahu, oh ternyata kalau tugas gak dikerjain itu nilai jadi jelek. Padahal kan sebenarnya penugasan kita tuh kan gak sulit-sulit amat ya, hanya memerlukan waktu sedikit untuk mengerjakan. Tidak seperti tugas-tugas yang lain kayak yang blok-blok utama itu susah kan ya. Kita kan enggak sebenarnya. Nah akhirnya kan mereka tahu akibat dari tidak mengerjakan satu tugas itu bisa yang betul-betul membuat nilai perfect mereka ya yang straight A itu menjadi tidak straight A lagi gitu. Nah itu akhirnya jadi kayak motivator juga itu di satu sisi. Sekali lagi kan anak-anak masih tetap melihat nilai kan gimana pun juga. Nah yang lainnya adalah kita setiap kali melakukan proses kegiatan pembelajaran kita selalu berupaya keras untuk kemudian menunjukkan apa sih pentingnya, sekecil apa walaupun hal yang sangat kecil yang mungkin in their daily life itu pembelajaran kita tuh ada gunanya loh gitu. Nah itu yang kita harus mampu untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, karena leadership kan mulai dari diri sendiri. Betul. Ya, self leadership kemudian baru kemudian leading others. Nah itu juga kan yang kita lakukan sebenarnya. Mengapa kita ngambil topik integrity itu kan sebenarnya self leadership kan. Baru nanti kemudian masuk ke teamwork, baru masuk ke leading others ya. Iya betul. Okay. Itu juga. Oke. Menarik ya sebenarnya. Iya, itu challenge satu itu. Baru satu. Challenge lainnya apa lagi? Challenge lainnya ya. Lainnya ya, satu lagi. Challenge yang lainnya tentunya adalah ya mengembangkan instructional design untuk kegiatan itu. Jadi walaupun kita ini baru 4 kali main ya, itu bongkar pasang itu sudah. Dalam artian kita 4 batch. Itu bongkar pasangnya aduhai ya dalam artian mungkin kita topik tidak berubah karena kan kita CP juga masih tetap sama kan karena kita belum mengalami another evaluasi kurikulum ya. Jadi CP kan tidak berubah, desain utamanya tidak berubah, topik juga tidak berubah, tetapi konten di dalam cara pembelajarannya itu selalu kita ubah atau selalu kita revisi sesuai dengan hasil evaluasi sebelumnya. Jadi kayak dari respon yang kita dapat dari mahasiswa, juga dari umpamanya nilai, dari pengerjaan penugasannya dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan minor revision. Jadi kalau masalah bongkar pasangnya jangan ditanya walaupun ya. Jadi ternyata desain instructional design juga menjadi challenge ya karena ini adalah content leadership. Ya kalau Dr. Rara kan cukup percaya diri karena memang memiliki background ya. S2-nya dulu sedikit banyak belajar tentang leadership. Nah, buat teman-teman tipsnya apa nih kalau buat teman-teman yang tidak punya background leadership tapi saya yakin semua yang di pendidikan kedokteran meyakini bahwa pengajaran leadership itu menjadi penting. Nah, kiatnya apa nih dari Bu Rara kalau belum ada nih yang punya memang backgroundnya adalah secara background akademiknya adalah leadership, apa nih yang sarannya Bu Rara untuk mereka kalau mau pengembangan leadership di undergraduate?
Ya, sebenarnya yang pertama adalah kita harus menumbuhkan percaya diri dulu ke diri kita. Karena setiap dari kita itu kan memang born as a leader ya sebenarnya kalau menurut saya. Karena ya itu tadi kita di sini tuh pakai tagline adalah yang sebenarnya ini kan juga tagline-nya dari saya agak lupa ya. Tapi dalam tulisannya itu dituliskan ini orang Mayo Clinic kalau seingat saya itu bahwasanya every physician is a leader. Menurut saya ini banyak yang sudah dengar nih istilah ini, every physician is a leader. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para dokter sekalian itu kan berarti pasti a leader. Cuman kadangkala itu merasa kayak nggak percaya diri gitu untuk mengembangkan mata kuliah gitu leadership karena merasa aduh saya kan teorinya nggak tahu. Jadi pembelajaran leadership itu tidak melulu masalah teori Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saja kita mengembangkan pembelajaran leadership yang memang berbasis pada skill praktik gitu, praktis ya, practice leadership. Dan kita sebenarnya kan juga banyak lah media-media ajar yang bertebaran di luar sana gitu masalah leadership. Nah, ambil aja yang bagian yang kita pede-pede aja, umpamanya kita mulai umpamanya terkait dengan self leadership. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya pengalamannya, punya ilmunya juga, skillnya juga punya gitu kan. Self leadership itu cuman kayak semacam how to manage ourselves, how to manage time, how to manage our surrounding environment gitu kan. Terus juga umpamanya terkait how to communicate something gitu ya, kayak mengkomunikasikan inginku ke orang lain. Jadi kayak sebenarnya itu bisa dilatih segampang itu sebenarnya. Kayak bagaimana seandainya nih kita mau anak-anak kan bisa saja kita ajarkan umpamanya, ayo case-nya adalah kalian harus kalian punya waktu tinggal 1 jam tapi kalian bosan makanan di kantin terus pengen makan di luar, bagaimana mengambil keputusan untuk cari tempat makan. Simply as that. Itu juga bisa saja. Jadi sebenarnya jangan ragu-ragu gitu, mulai saja dari apa yang memang dimiliki sesederhana mungkin, tapi nanti secara bertahap. Tentunya kalau kita pegang, sudah terlanjur pegang dan membuat kita pasti pengen supaya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa nyari-nyari kursus-kursus leadership dan itu sangat banyak. Atau join tentunya ya ke fellowship kita, ke friendship gitu. Nah, gitu. Masuk lagi deh. Masuk lagi itu. Marketing sekali ya saya. Tapi memang iya gitu. Salah satu tadi saya sudah jelaskan Dr. Rara bahwa tadi challenge-nya memang untuk mengembangkan leadership ini ya tadi gitu kan, ada beberapa challenge tadi, dan salah satunya ya kalau mau memulai kemudian teman-teman tidak memiliki background ya salah satunya tadi ya apa yang dimiliki, apa yang pernah dibaca segala macam dicoba dituangkan, kemudian kalau memang pengen membekali diri ya bisa ikut berbagai kursus tentang leadership, berbagai pelatihan tentang leadership. Nah salah satunya mau intensif itu bisa masuk di friendship karena memang salah satu topik penting dan itu menjadi pokok utama di friendship adalah salah satunya adalah leadership. Dan tadi Dr. Rara sudah meng-highlight teman-teman bisa menggunakan pengalaman teman-teman di leadership itu untuk mengajari leadership pada mahasiswa S1. Ini juga kalau teman-teman sering ngikutin podcastnya friendship dulu, kalau mengenal edisi pertama itu bersama Dr. Sylvie, nah beliau juga sama. Beliau menggunakan apa yang beliau alami selama di friendship itu kepada mahasiswanya, mahasiswa S1-nya. Bisa ditonton ulang di edisi pertamanya podcastnya Friendship bersama Dr. Sylvie ya. Dan sekarang Dr. Sylvie beliau jadi wakil rektor nih di Unjani. Nah, jadi beliau menggunakan itu untuk mengajari mahasiswa S1. Pengalaman beliau di Friendship digunakan untuk mengajari S1. Oke. Luar biasa nih, tidak terasa Dr. Rara, wah kita sudah menghabiskan waktu lumayan banyak nih untuk ngobrol tentang teaching leadership ya. Sebuah apa ya? Tadi juga Dr. Rara menyampaikan ya setiap kita kan pemimpin gitu ya. Salah satunya kalau di kedokteran sama every physician is a leader. Nah, maka yang kan tidak mungkin orang juga ujuk-ujuk menjadi leader kalau tidak dipersiapkan sebagai leader, karena ya teori klasik leadership mungkin leadership itu dilahirkan ya dia anaknya pemimpin, anaknya jadi pemimpin. Tapi kan itu teori klasik. Kalau sekarang leader itu ya bisa diciptakan, leader itu bisa disiapkan ya, bisa disiapkan, bisa dikembangkan gitu. Jadi nah salah satunya ya dengan melalui pendidikan, pelatihan gitu. Oke.
Terima kasih Dr. Rara Sama-sama, atas Pak waktunya, kesempatannya sudah berbagi dengan kita tentang bagaimana mengajarkan leadership di S1 kedokteran. Semoga ini memotivasi teman-teman yang mungkin secara kurikulum belum ada gitu secara formal, mungkin bisa dimulai dengan berbagai aktivitas ya Dr. Rara ya. Betul. Tidak harus mulai mungkin dengan yang formal, mungkin bisa dengan formal. Tadi kan Dr. Rara juga menyampaikan di kita strateginya nggak cuma mata kuliah leadership, tapi kita juga ada terintegrasi dengan blok yang lain, juga mendorong mahasiswa untuk ikut aktif dalam pengembangan diri termasuk ekstrakurikuler, termasuk di mungkin berbagai organisasi mahasiswa ya untuk pengembangan dirinya, karena di sana juga banyak akan belajar banyak tidak hanya teori tapi juga aplikasi bagaimana pengembangan bagaimana melakukan tugas sebagai seorang leader dengan baik self leadership maupun leading others. Oke. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama Ya. Dr. Yoyo. Oke, sampai ketemu nanti di lain waktu. Oke. Dan buat teman-teman yang mau gabung Friendship nanti akan bisa ketemu dengan Dr. Rara di residential program ya. Plus juga tentu saja di online session. Banyak materi-materi leadership selama di Friendship ini. Oke, itu saja untuk podcast Friendship kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.